Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan beberapa cara, yaitu perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter atau menggunakan data eksperimen. Yang kedua dengan hukum Hess, menggunakan data entalpi pembentukan dan energi ikatan. Baik, sekarang kita akan mencoba bagaimana menentukan perubahan entalpi reaksi dengan data percobaan atau dengan kalorimeter. Nah, pada kalorimeter kita di sini ada dua rumus, yaitu Q reaksi atau Q air sama dengan MC delta T. Q kalorimeter ini biasanya pada kalorimeter bom, C sama dengan kali delta T, dimana Q adalah jumlah kalor, M massa air, C kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu T akhir dikurangi T awal. Kalau pada Q kalorimeter, C-nya dia C kapital atau C besar yang disebut dengan kapasitas kalor. Nah, sekarang kita ambil contoh-contoh soalnya. Sekarang perhatikan. Dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara eksotermik. Nah, kalau secara eksotermik berarti delta H-nya adalah negatif. Dan ternyata 0,5 kg air yang mengelilingi sebagai pelarut mengalami kenaikan temperatur sebesar 3 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 3. Kalor jenis airnya adalah 4,2 joule gram. Maaf, ini adalah Celcius. Kalau reaksi yang dilepaskan dari reaksi tersebut adalah, berarti kita menggunakan rumus Q sama dengan M C delta T. Nah, tadi kita udah ketahui bahwa M itu adalah massa dalam satuan gram, ya, massanya adalah 0,5 kg atau sama dengan 500 gram. Kemudian suhunya delta T-nya itu adalah sebesar 3 derajat Celcius. Kemudian kalor jenisnya air yaitu 4,2 J gram kali derajat Celcius. Nah, maka MC delta T sama dengan Q sama dengan M-nya adalah 500 gram kali C 4,2 JG derajat Celcius, ya, kali 3 derajat Celcius. Maka nanti akan didapat hasilnya 500 kali 3 itu adalah 1500 dikalikan dengan 4,2, sehingga nanti didapat Q-nya sama dengan, hitung dulu, 500 kali 4,2 kali 3 didapat 6.300, ya. Berarti di sini dapat 6.300 joule. Maka kalau kita jadikan kilojoule jadi 6,3 kilojoule. Nah, sekarang bagaimana mencari delta H? Nah, kita ketahui delta H-nya sama dengan min Q. Karena kenapa? Karena dia bersifat eksoterm. Maka delta H-nya adalah min 6,3 kilojoule. Nah, ini adalah untuk mencari perubahan entalpi. Kalau Q-nya adalah 6,3 kilojoule, delta H-nya adalah min 6,3 kilojoule. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan sehingga suhunya naik
dari 25 derajat Celcius menjadi 72 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 gram per mililiter dan kalornya segini. Oke. Sama ya caranya. Kita jawab. Ini diketahui volume air itu sama dengan 3 liter, di mana berat jenisnya adalah 1 gram per mililiter. Berarti artinya ini sebanyak 3000 mililiter, berarti sama dengan 3000 gram ya. Berarti ada 3000 gram. Jadi volume air sebanyak 3000 gram. Kenapa? Karena berat jenis air 1 gram sama dengan 1 mililiter. Berarti kalau 1 mililiter sama 1 gram, berarti 3000 mililiter sama dengan 3000 gram. Nah, di sini juga diketahui delta T-nya. Delta T-nya adalah 72 derajat Celcius kurangi 25. Nah, 72 derajat Celcius kurangi 25 adalah 47 derajat Celcius. Berarti ada 47 derajat Celcius delta T-nya. Nah, Q-nya atau C-nya itu sama dengan 4,2. Maka Q sama dengan MC delta T. M-nya didapat sebanyak 3000 ya, 3000 gram. C-nya adalah 4,2 JG derajat Celcius. Ini derajat Celcius. Nah, dikali dengan 47, maka didapat di sini 3000 kali 4,2 kali 47, didapat sebesar 592.200 joule atau sebanyak 592,2 kilojoule. Maka delta H-nya adalah delta H reaksi pemanasannya adalah sama dengan min Q karena dia bersifat eksoterm. Maka delta H-nya adalah min 592,2 kilojoule. Nah, ini adalah cara menentukan delta H reaksi berdasarkan data percobaan, di mana data percobaannya adalah menggunakan kalorimeter. Oke, kita lanjut hukum Hess. Nah, menurut hukum Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Dia tidak bergantung berapa banyaknya jalan reaksi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini kita perhatikan. Ini ada soal ya. Ada soal hukum Hess dengan data-datanya. Nah, ini kita lihat untuk delta H2 langsung jadi CaOH 2 kali. Jadi ada yang 1 kali jalan, ada yang 2 kali jalan. Nah, ini dia. Ada yang 1 kali jalan, ada yang 2 kali jalan. Nah, ini 1 kali jalan menjadi CaOH 2 kali, dan ini 1 kali 2. Ya, ada 2 reaksi di situ. Maka kalau kita buat di sini, kita buatkan reaksinya delta H2 itu sama dengan delta H1 tambah delta H3. Jadi dia ini yang sekali jalan menjadi CaOH. Kebetulan tanda panahnya ini sama semua. Nah, kalau tanda panahnya sama, ini yang 1 kali jalan, ini 2 kali jalan. Jadi delta H2 sama dengan delta H1 tambah delta H3. Yang dicari apa? Yang dicari adalah delta H3. Maka delta H3 sama dengan delta H2 dikurang delta H1. Maka delta H2 berapa? Min 986 kurang min 720. Maka delta H3 adalah ya, jadi delta H3 986 min 986 kurang 720, jadi plus dia.
Jadi didapat hasilnya di sini adalah min 260. Ini sudah kita dapat. Jadi delta H-nya adalah delta H3 ya. Delta H3-nya adalah min 266 kJ. Nah, ini dia. Nah, ini kalau kita kerjakan dengan menggunakan data grafik. Ya, kalau data grafik langsung kita kerjakan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan dengan reaksi? Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita lihat di sini, kita ambil yang diketahui saja. Yang diketahui adalah delta H2 dan delta H1. Jadi kita ambil diketahui buat sini. Diketahui delta H2 dulu. Ca ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan CaOH2 kali. Ini didapat harga delta H2-nya adalah min 986 kJ. Kemudian yang kedua adalah ini delta H1, yaitu Ca ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan CaO tambah H2O. Maka delta H-nya yaitu delta H1 sama dengan min 720 kJ. Itu yang diketahui. Nah, sekarang yang ditanya ini adalah apa? Ini yang ditanya nih. Delta H3 mana? Ini yang delta H3, yaitu ditanya CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali berapa delta H3-nya. Ini yang ditanya. Terus hapus dulu nih. Terus ini CaOH 2 kali. Nah, ini yang ditanya. Nah, kita lihat. Kalau ini yang ditanya, kita hubungkan antara yang dicari dengan yang diketahui. Ya, jadi kita hubungkan antara yang ditanya dengan yang diketahui. Nah, yang ditanya adalah ini. Ini adalah yang ditanya. Jadi yang diketahui ini harus mengikuti yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat di sini CaO-nya. CaO yang ditanya ada sebelah kiri. CaO yang diketahui ada di sebelah kanan. Berarti CaO-nya ini harus kita putar. Ya, maka jawab CaO-nya harus kita putar. Jadi CaO ditambah H2O menghasilkan Ca ditambah H2 ditambah O2. Delta H-nya karena kita putar berarti delta H-nya positif, plus 720 kJ. Tuh. Nah, sekarang lihat CaOH 2 kali yang ditanya. CaOH 2 kali yang ditanya berada di sebelah kanan. Maka yang diketahui CaOH-nya sebelah kanan, berarti tidak perlu kita putar. Kita langsung aja kita buat Ca ditambah H2. Misalnya ini CaO, Ca ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H-nya adalah tetap min 986 kJ. Baru kita jumlahkan. Mana yang bisa kita coret? Coret. Maka nanti hasil akhirnya CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali ditambah, nih dia ya, dapat tadi 986 ditambah 720, maka didapat hasilnya di sini adalah delta H3 sama dengan min 266 kJ. Ini sama nih ya. Jadi
bisa kita menggunakan data yang pada grafik, ya data dari grafik ini kita bisa langsung atau dengan menggunakan jalan seperti ini. Oke ya, dapat dipahami. Ini adalah ada dua cara penentuannya dengan grafik ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal satu lagi. Entalpi pembakaran propana adalah 1500 kJ. Entalpi pembentukan propana C3H8 adalah, nanti kita harus membuat apa? Nanti kita harus membuat reaksinya, yaitu reaksinya adalah pembakaran propana. Propana adalah C3H8. Dia dibakar dengan oksigen O2 menghasilkan gas CO2 ditambah H2O. Ini dia, ini reaksinya. Ini gas-gas semua. Gas. Yang pertama kita setarakan dulu. Atom-atom sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini C-nya berapa? 3. Di sini C-nya berapa? 1. Berarti dikalikan dengan 3. Kita samakan dia dengan 3. Kemudian H di sini berapa? H di sini 8. H di sini berapa? 2. Bersama belum? Samakan, kalikan dengan 4. Berarti sini ada 4 H2. Nah, baru terakhir O. O di sini adalah 2. O sebelah kanan ada 2 macam. Ada O pada CO2, ada O pada H2. O pada CO2 berapa? Kan ada 3. 3 kali 2 berarti 6. Ditambah 4 kali 1 O di sini berarti 4. Berarti jumlah O sebelah kanan adalah 10, jumlah O sebelah kiri adalah 2. Berarti dikalikan dengan 5. Sini kita kalikan. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Sekarang ini kita hapus dulu. Caranya juga udah tahu bagaimana menyetarakannya. Baru kita buat berapakah delta H reaksinya. Di sini diketahui entalpi pembakaran propana delta H reaksinya adalah min 1500 kJ. Nih. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapakah delta H pembentukan propana? Nah, seperti kita tahu ya, untuk menentukan perubahan entalpi, maka rumusnya adalah delta HR itu sama dengan jumlah entalpi ya ruas kanan atau produk ya, produk dikurang jumlah entalpi reaktan atau ruas kiri. Nah, sekarang delta HR itu sama dengan entalpi ruas kanan apa? Ini dia ruas kanan. Yang ruas kanan adalah CO2 dan H2O. Maka kita buat dalam kurung 3 entalpi pembentukan ya CO2 ada 3 delta H CO2 ditambah 4 kali delta HF H2O dikurang, nah, ini yang reaksi, yaitu ada 1 mol di sini. Berarti delta HF C3H8 ditambah delta HF ada 5 delta HF O2. Nah, seperti kita ketahui, delta H pembentukan untuk unsur dan molekul unsur dia tidak mempunyai nilai. Dia adalah 0 ya. Jadi untuk unsur dan molekul unsur itu adalah 0. Dia tidak mempunyai delta H pembentukan. Delta HFO2 itu adalah 0. Nah, sekarang baru kita masukkan delta HR di sini berapa? Delta HR adalah min 1500 sama dengan 3 kali delta HF CO2 min 395 kJ tambah 4 kali min 285 kJ kurung kurawal min. Nah, ini yang dicari delta HF C3H8
ditambah dengan 0. Tuh. Nah, sekarang kita hitung. 395 atau min 395 kali 3. Ini didapat, ini min 1500. Ini didapat min 1185 ditambah atau dikurang ya, sorry. Karena min ketemu plus ketemu min, maka dia akan menjadi min 4 kali 285. 4 kali min 285 sama dengan 1140 min delta HF C3H8. Sekarang kita hitung berapa nih? 1140 ditambah 1185 sama dengan 2000. Jadi di sini adalah min 1500, ini sama dengan min 2325 min delta HF C3H8. Maka delta HF C3H8 itu sama dengan min 2325 ditambah 1500. Maka didapat 1500 didapat 825. Jadi delta-nya min 825 kJ. Ya, ini dia. Ini adalah delta HF untuk C3H8 min 825 kJ. Nah, inilah untuk menentukan delta H berdasarkan delta HF atau pembentukan. Oke, tadi udah ada dokum hash dengan menggunakan data percobaan. Nah, sekarang di sini menggunakan data delta H pembentukan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia ada satu lagi. Berapakah besarnya X? Nah, berarti yang diketahui adalah ini. Yang ditanya ini. Ini ditanya. Nah, kita buat yang ditanya aja langsung. Ditanya. Nah, ditanya adalah SO2 gas tambah 12O2. Ini setengah O2 nih, sorry. Setengah O2, sorry, maaf. Ini bukan apa? Setengah nih, ini setengah. Ini dia setengah di sini. Ini setengah O12. Jadi di sini ditanya SO2 ditambah gas ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Nah, pertanyaannya berapakah delta H2? Ya, sama seperti soal yang sebelumnya. Jadi yang harus kita kerjakan adalah samakan yang diketahui dengan yang dicari. Nah, sekarang lihat. SO3-nya di sini di sebelah kanan yang dicari. Yang diketahui ini yang diketahui ini. Yang diketahui SO3-nya juga sebelah kanan. Berarti tidak perlu diputar. Kita jawab ini tetap S ditambah, ini solid ya, S ditambah setengah O2 menghasilkan solid 3/2 O2 menghasilkan SO3. Delta H3-nya sama dengan min 396. Ini dia. Kemudian lanjut yang ini. Ya, di sini yang ditanya SO2-nya sebelah kanan, sebelah kiri. Yang diketahui di sebelah kanan, maka ini harus kita balik. Jadi SO2
terurai menjadi S. Nih S, ini adalah gas, ditambah O2 gas, maka delta H-nya berapa? Delta H1 sama dengan karena dia dibalik jadi plus 299. Maka kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan. Mana bisa dicoret? S coret. Ini 3/2 ditambah dicoret, jadi tinggal berapa? Tinggal setengah O2. Maka jawabannya adalah SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Nah, ini yang ditanya ini sama dengan yang ditanya nih. Hasil jawaban sama dengan tanya, berarti delta H2. Ya, maka delta H2-nya sama dengan 396 atau min 396 ditambah 299, maka didapat ya, berapa tadi? 396 299 sama dengan 97. Jadi di sini dapat min 97 kilojoule. Nah, seperti ini. Ini maaf nih salah nih. Di sini ini adalah 3/2 nih ya. Di sini 3/2. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut. Energi ikatan. Nah, bagaimana cara menentukan delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan? Nah, seperti kita ketahui, energi disosiasi atau energi pemutusan ikatan, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas. Nah, itu disebut dengan energi disosiasi atau energi ikatan. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atomnya. Contoh seperti H2O. Ya, ini H2O. O. Nah, energi rata-ratanya adalah ini ada 2 yang diputuskan. 1, 2. Memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan. Seluruh ikatannya ada 2 ikatan, berarti nanti dibagi 2. Nah, di dalam energi ikatan ini agak berbeda dengan hukum Hess dan yang penentuan berdasarkan perubahan entalpi pembentukan. Kalau pada hukum Hess dan entalpi pembentukan itu adalah delta H reaksi sama dengan ruas kanan kurang ruas kiri. Tetapi dengan pada energi ikatan kebalik, yaitu delta H reaksi adalah jumlah energi pemutusan ikatan atau energi ikatan di ruas kiri dikurang energi ikatan di ruas kanan, atau energi pemutusan ikatan dan energi pembentukan ikatan. Berarti yang kiri dikurang dengan yang kanan. Nah, ini ada contoh. Nah, contohnya bisa dapat dilihat. Tentukanlah perubahan entalpi dari reaksi ini. Nah, kita buatkanlah strukturnya dulu. Kita buatkan struktur CH2. C, ini ada H, ini ada H. Kita buat strukturnya dulu. Kalau H2O gimana? HOH. Nah, kalau ini gimana? COH. Berarti apa nih? H. Nih. Yang pertama kita lihat, kita buat yang ruas kiri. Apa saja ikatan yang ada di ruas kiri? Apa saja ikatan yang ada di ruas kiri? Nah, ada sini nih. Ini ruas kiri, ini ruas kanan, ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri ada apa aja? Ada ikatan C dengan H. Yang pertama ada ikatan C dengan H. Nah, ada berapa buah ikatan C dengan H? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4.
ada 4 energi ikatan sehat. Dulu saya perhatikan dulu. Ya, di sini ada. Saya rapikan dulu. Oke. Duh. Ini saya rapikan dulu. Dulu. Ini saya rapikan dulu. Ya, jadi di sini energi ikatan C dengan H ada berapa buah? Ada 4. Kemudian apa lagi? Energi ikatan C dengan C berapa buah? 1 buah. Ya. Kemudian ada lagi H dengan O berapa buah? 1, 2. Berarti energi ikatan OH 1 buah. Nah sekarang 2 buah. 1, 2 ada 2 buah. Nah sekarang kita ambil yang sebelah kanan. Ruas kanan dulu, kita ambil ruas kanan. Ruas kanan apa saja? Ada C dengan H. Nah, C dengan H berapa buah? 1, 2, ya 3, 4, 5. Di ruas kanan ada 5 energi ikatan C dengan H. Kemudian ada C dengan C 1 buah. Energi ikatan C dengan C. Kemudian ada lagi C dengan O, energi ikatan C dengan O. Satunya lagi O dengan H, ada energi ikatan O dengan H. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita lihat dulu apakah ada yang sama di ruas kiri dengan yang ruas kanan. Oh, ternyata ada yang sama. Nah, sekarang kita lihat yang sama aja apa aja. Di sini ada CH 4 buah, di sini ada CH 5 buah. Berarti ini habis ya. Karena di sini kelebihan. Maka di sini tinggal berapa? Maka di sini tinggal 1 CH. Karena 5, kurang 4. Terus apa lagi yang sama? Nah, tidak ada lagi yang sama. C nggak ada sini. Ya, yang sama adalah ini. Nah, ini OH. Di sini OH-nya 2, di sini OH-nya 1. Berarti ini apa? Ini habis. Berarti ini tinggal berapa? Ini tinggal 1. Sehingga dapat dikatakan ini tinggal 1, ini habis, ini habis. Ya, ini tinggal 1. Baru kita masukkan angka-angkanya. Berapa angka-angkanya di sini? Nah, C dengan C berapa di sini? C dengan C 607 kilojoule per mol. Kemudian O dengan H 460. Maka jumlah sebelah kiri adalah 7, 6, 10. Ya, 1067 kilojoule per mol. Sekarang yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan C dengan H. C dengan H adalah 410. Kemudian C dengan C 343. Setelah itu O dengan H, C dengan O yaitu 351. Nah, kita jumlahkan berapa di sini? 4 ya. 0, 1, 11 kosong 4 kilojoule per mol. Maka delta H reaksinya adalah kiri kurang kanan, 1067 kurang 1104. Maka jawabannya adalah 1067 kurang 1104. Maka jawabannya adalah minus 37 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Ini dia jawabannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.